Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang obat tetes hidung. Ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Menurut Farmakope Indonesia edisi 3 tahun 1998, tetes hidung adalah obat tetes yang digunakan untuk hidung dengan cara meneteskan obat ke dalam rongga hidung. Dapat mengandung zat pensuspensi, pendapar, dan pengawet. Sedangkan menurut British Pharmacope tahun 2001, tetes hidung dan larutan spray hidung adalah larutan suspensi atau emulsi yang digunakan untuk disemprotkan atau diteteskan ke dalam rongga hidung. Pada formulasi sediaan tetes hidung, zat aktif yang umum digunakan berupa antibiotik seperti kloramfenikol. Dapat juga mengandung obat-obat golongan vasokonstriktor, germisida maupun antiseptik, contohnya hidrogen peroksida, maupun zat aktif yang bersifat anestesi lokal seperti lidocaine. Kemudian formulasi obat tetes hidung. Pada dasarnya, sediaan obat tetes hidung sama dengan sediaan cair lainnya karena bentuknya larutan atau suspensi. Sehingga untuk teori sediaan, evaluasi, termasuk formulasi itu mengacu pada sediaan larutan atau suspensi pada umumnya. Nah, kita bahas satu-satu terkait bahan-bahan yang digunakan pada formulasi obat tetes hidung. Yang pertama itu adalah zat aktif. Nah, zat aktif merupakan bahan utama yang memiliki efek farmakologi sehingga terapi dari suatu pengobatan dapat terwujud. Yang kedua yaitu cairan pembawa. Nah, cairan pembawa umumnya digunakan adalah air. Cairan pembawa sedapat mungkin mempunyai pH sesuai dengan pH fisiologi dari hidung yaitu 5,5 hingga 5,7. Kapasitas dapur sedang, isotonis atau hampir isotonis. Dapat pula menggunakan cairan pembawa lainnya seperti propilen glikol. Kemudian bahan yang selanjutnya adalah peningkat viskositas. Nah, peningkat viskositas dibutuhkan untuk mengatur viskositas dari sediaan, untuk menghasilkan viskositas larutan yang seimbang sehingga tidak terjadi iritasi pada mukosa hidung. Bahan yang umum digunakan yaitu metil selulosa dengan konsentrasi 0,5%. Kemudian pengawet. Seperti yang sudah kita ketahui, pengawet adalah bahan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya kontaminasi sediaan terhadap mikroorganisme, terutama untuk sediaan-sediaan yang memiliki dosis ganda atau pemakaian yang berulang atau penyimpanan. Nah, pengawet yang umum digunakan pada formulasi obat tetes, baik itu tetes mata maupun tetes hidung, yaitu benzalkonium klorida dengan konsentrasi 0,01% hingga 0,1%. Nah, bahan selanjutnya itu bahan tonisitas atau tonicity agent. Nah, bahan-bahan tonisitas itu diperlukan untuk membuat sediaan itu isotonis dengan organ target. Dalam hal ini adalah hidung, karena jika tidak isotonis maka sediaan cenderung akan mengiritasi hidung. Nah, iritasi mukosa hidung tidak akan terjadi jika larutan isotonis yaitu 0,9% NaCl atau sedikit hipertonis itu masih dapat ditoleransi. Kemudian bahan selanjutnya adalah zat pendapar. Nah, bahan ini berfungsi untuk mempertahankan pH sediaan agar supaya kestabilan tetap terjaga selama penyimpanan, khususnya untuk zat aktif yang memiliki stabilitas pH dengan range yang sempit atau range tertentu, sehingga kita perlu pendapar untuk membuat sediaan tetap pada pH tersebut sehingga stabilitas sediaannya bisa terjamin. Nah, dapat pula kita dapar pada pH yang sesuai dengan fisiologi dari organ target seperti hidung yaitu 5,5 sampai 6,5. Kemudian zat suspensi ini untuk bahan-bahan yang maksud saya untuk sediaan suspensi. Nah, bahan ini merupakan substansi yang menaikkan viskositas suspensi sehingga memperlambat atau menunda sedimentasi. Kemudian bahan selanjutnya adalah bahan pemflokulasi, itu juga termasuk dalam sediaan suspensi. Itu untuk mencegah pembentukan endapan padat yang sukar didispersikan kembali. Kemudian ada pula bahan pembasah. Bahan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan antarmuka partikel-partikel padat pada suatu pembawa. Kemudian bahan penghelat yaitu molekul yang bermuatan negatif atau berisi oksigen yang bereaksi dengan ion logam bermuatan positif membentuk kompleks yang stabil.
bahan yang biasa digunakan yaitu ETA. Nah, ini adalah contoh formula obat tetes hidung. Tetes hidung Navasolin 2 menurut Fornas halaman 202. Itu sebanyak 5 mg. Kemudian benzalkonium klorida 1 mg. Itu sebagai pengawetnya. Kemudian ada natrium fosfat, dan di natrium fosfat itu sebagai pendaparnya, dapar fosfat. Kemudian ada NaCl itu sebagai pengisotonisnya. Kemudian pembawa yang digunakan pada formula ini itu aqua destilata. Nah, formula ini semua konsentrasinya itu dalam bentuk miligram, namun bisa juga jika kita menghitung pendaparnya dengan NaCl-nya, tentunya itu dalam bentuk persen. Masuk ke manufaktur. Sediaan obat tetes hidung steril disiapkan menggunakan metode dan material yang dirancang untuk memastikan sterilitas dan untuk menghindari paparan dari kontaminan dan pertumbuhan dari jasad renik. Rekomendasi pada aspek ini disiapkan dalam bentuk teks pada metode produksi sediaan steril menurut BP tahun 2001. Masuk ke cara sterilisasi. Cara sterilisasi yang pertama yaitu filtrasi dengan menggunakan filter membran, yaitu merupakan suatu teknik pemisahan campuran dua atau lebih komponen tanpa menggunakan panas, atau disebut dia tidak tahan terhadap pemanasan, dan juga telah menjadi alat dasar dalam pembuatan larutan-larutan steril yang lainnya. Diketahui zat aktif tidak tahan terhadap pemanasan berupa oven atau autoclave karena dia tidak stabil menggunakan metode pembuatan sterilisasi akhir. Ukuran membran berkisar dari 0,22 atau 0,45 mikron biasanya dispesifikasikan untuk penyaringan steril. Penyaringan membran mungkin tersumbat dengan cepat, sehingga digunakan pra-filter untuk menghilangkan beberapa benda koloid untuk menyempurnakan siklus penyaringan. Komponen-komponen akan terpisah berdasarkan ukuran dan bentuknya dengan bantuan tekanan dan selaput semi-permeabel. Hasil pemisahan berupa bagian dari campuran yang tidak melewati membran dan bagian campuran yang melewati membran. Dalam beberapa hal, penyaring membran juga berfungsi dengan gaya tarik elektrostatis. Hal ini khususnya cocok untuk penyaringan gas kering, di mana muatan elektrostatis cenderung meningkat karena efek gesekan gas yang mengalir. Kemudian masuk ke cara sterilisasi yang kedua, yaitu panas kering. Panas kering di sini menggunakan alat oven, alat yang tahan terhadap pemanasan yang tinggi. Zat aktif yang tahan terhadap pemanasan dengan suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian yang ketiga yaitu autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 sampai 20 menit. Jadi, ada zat aktif yang tidak stabil pada 170 derajat Celcius dan stabil di bawah 120 derajat Celcius, berarti kita menggunakan autoclave. Begitupun sebaliknya, jika dia stabil pada 170 derajat Celcius, berarti kita menggunakan panas kering dengan menggunakan alat oven. Pemilihan autoclave dan oven di sini dia berdasarkan kestabilan suhunya. Kalau dia zat aktifnya 120 derajat Celcius, berarti menggunakan autoclave. Jika dengan suhu 170 derajat Celcius, berarti menggunakan panas kering atau dengan alat oven. Yang keempat adalah sterilisasi gas dengan etilen oksida. Bahan aktif yang digunakan adalah gas etilen oksida yang dinetralkan dengan gas inert. Tetapi keburukan gas etilen oksida ini adalah sangat mudah terbakar, bersifat mutagenik, kemungkinan meninggalkan residu toksisitas di dalam bahan yang disterilkan, terutama yang mengandung ion klorida.
Pemilihan untuk menggunakan sterilisasi gas ini sebagai alternatif dari sterilisasi termal jika bahan yang akan disterilkan tidak tahan terhadap suhu tinggi pada sterilisasi uap atau panas kering. Proses sterilisasinya berlangsung di dalam bejana bertekanan dan didesain seperti pada autoclave dengan modifikasi tertentu. Salah satu keterbatasan utama dari proses sterilisasi dengan gas etilen oksida adalah terbatasnya kemampuan gas tersebut untuk berdifusi sampai ke daerah yang paling dalam dari produk yang disterilkan. Jadi, sterilisasi gas dengan etilen oksida ini, dia juga zat aktifnya dia tidak tahan terhadap pemanasan. Jadi harus dipastikan dia betul-betul zat aktifnya itu tidak tahan terhadap pemanasan. Adapun ruangan dari produksi obat. Pada umumnya, prosedur pembuatan sedian steril dibagi dalam beberapa ruangan. Yang pertama, gray area, wet area, dan black area. Gray area terdiri dari ruang sterilisasi, ruang penimbangan, dan ruang evaluasi. Adapun persyaratan dari gray area. Yang pertama, personal harus mencuci tangan dan kaki serta pakaiannya pun harus bersih. Untuk pakaian personal yaitu tidak berkantong, warna berbeda tiap bagian, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Desain ruangan dibutuhkan perlakuan khusus, seperti penanganan khusus terhadap udara, rancang bangun, dan konstruksi ruangan, seperti lantai dan langit-langit tidak boleh bercelah dan tahan terhadap bahan kimia. Dinding harus terbuat dari beton dan dicat dengan cat yang tahan dicuci, seperti pintu dan peralatan lainnya tidak boleh terbuat dari kayu. Fungsi dari pembangunan area ini adalah sebagai tempat produksi obat-obatan, di mana tempat ini sangat penting dari semua area yang ada. Kelembapan yang ada pada gray area adalah 45-75%, khusus untuk ruangan kapsul 30-40%. Itu mempunyai kelembapan 20-28 derajat Celcius. Kemudian wet area. Wet area terdiri dari ruang pencampuran dan ruang pengisian. Adapun persyaratan dari ruangan wet area yaitu ruangannya harus benar-benar steril. Peralatan dan pakaian yang digunakan harus steril pada ruangan ini. Pakaian kerjanya model celana atau baju terusan, sepatu, tutup kepala, masker, dan sarung tangan. Karyawan yang akan memasuki area ini harus bersih dan benar-benar steril karena ruang pencampuran dan ruang pengisian pada saat pembuatan obat. Ruangan mempunyai rancangan khusus seperti tembok dengan cat yang tahan dicuci. Pintu dan peralatan lainnya tidak boleh terbuat dari kayu. Udara dari luar tidak boleh memasuki ruangan menggunakan sanitasi udara. Wet area ini harus mempunyai kelembapan 44-45 derajat Celcius dengan temperatur 16-25%. Dan yang terakhir adalah black area, yang merupakan ruangan di mana pada ruangan ini seluruh produk obat sudah dalam keadaan tertutup dalam kemasan primer, dan pada daerah ini tidak perlu penanganan khusus baik udara maupun konstruksi bangunan. Contoh area ini adalah kantor, loker, gudang bahan baku, gudang obat jadi, gudang bahan pengemas primer dan sekunder, ruang administrasi gudang, ruang pengemasan sekunder, dan ruang laboratorium kimia fisika. Daerah pengolahan produk steril harus dipisahkan dari daerah lain serta dirancang dan dibangun secara khusus. Ruangan harus bebas dari debu, dialiri dengan udara yang melewati saringan bakteri. Saringan tersebut harus diperiksa pada saat pemasangan serta dilakukan pemeriksaan secara berkala. Saringan tersebut harus diperiksa pada saat pemasangan serta dilakukan
pemeriksaan secara berskala. Syarat ruang black area ini, ruangannya tidak perlu steril, jumlah karyawan berada di area tersebut, ruangan dan alatnya tidak membutuhkan penanganan khusus yang baik, udara maupun konstruksi bangunannya. Ruangan ini mempunyai kelembapan 45 sampai 75% dan temperaturnya 20 sampai 28 derajat Celcius. Area ini tidak begitu memperhatikan penataan udara dikarenakan black area ini termasuk non-steril. Ruangan yang digunakan juga biasanya ditentukan pada cara pembuatannya, dalam hal ini secara aseptik dan non-aseptik. Yang berikut adalah syarat obat tetes hidung. Yang pertama yaitu isotonisitas, di mana keadaan tekanan osmosis larutan obat sama dengan tekanan osmosis cairan tubuh. Yang kedua adalah sediaan obat tetes hidung tidak boleh mengganggu aksi pembersih selia epitelial pada mukosa hidung. Agar aktivitas selia epitelial tidak terganggu, maka harus diperhatikan viskositasnya yang seimbang dengan viskositas mukus hidung, pH-nya yang mendekati pH sekresi hidung, dan larutan isotonis atau larutan sedikit hipertonis. Syarat yang ketiga yaitu kapasitas daparnya sedang, yaitu isotonis atau hampir isotonis. Syarat yang keempat, konsentrasi ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen ini berkaitan dengan kondisi asam dan basah, di mana kondisi asam rendah adalah kondisi yang tidak menguntungkan untuk pertumbuhan bakteri. Evaluasi sediaan obat tetes hidung terdiri dari yang pertama uji fisik, yang kedua evaluasi biologi, yang ketiga tambahan untuk sediaan suspensi, dan yang keempat evaluasi kimia. Uji fisik terdiri dari penetapan pH, kejernihan larutan, viskositas larutan, penentuan bobot jenis, uji volume terpindahkan, dan uji kebocoran. Sedangkan evaluasi biologi terdiri dari uji sterilisasi, uji efektivitas pengawet, dan penetapan potensi antibiotik. Sedangkan yang ketiga tambahan untuk sediaan suspensi terdiri dari volume sedimentasi, kemampuan redispersi, penentuan homogenitas, penentuan distribusi ukuran partikel. Yang terakhir, evaluasi kimia terdiri dari identifikasi penetapan kadar. Wadah dan penyimpanan. Farmakope Eropa dan Balai POM mensyaratkan wadah untuk tetes hidung terbuat dari bahan yang tidak menguraikan atau merusak sediaan akibat difusi obat ke dalam bahan wadah atau karena wadah melepaskan zat asing ke dalam sediaan. Wadah terbuat dari bahan gelas atau bahan lain yang cocok. Wadah sediaan dosis tunggal harus mampu menjaga sterilitas sediaan dan aplikator sampai waktu penggunaan. Wadah untuk tetes hidung dosis ganda harus dilengkapi dengan penetes langsung atau dengan penetes dengan penutup berbulir yang steril yang dilengkapi pipet karet atau plastik. Tetes hidung disimpan dalam wadah tamper eviden. Kompatibilitas dari komponen plastik atau karet harus dicek terlebih dahulu sebelum digunakan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.